يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Juga teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda pernah melihat sebuah pemandangan yang saya yakin ya kita pernah merasakan sama-sama makanan yang sangat lezat. Dalam hidup kita pasti pernah terlintas mungkin karena hangat, gurih, ya ada yang manis, ada yang pedas. Kita pernah merasakan minuman yang sejuk, dingin, nyaman, manis. Kita juga pernah merasakan pakaian yang bagus, tempat tidur yang enak. Mungkin kita juga pernah melihat pemandangan yang indah. Naik di atas gunung melihat luar biasa pemandangan tersebut. Semua itu teman-teman perhiasan dunia. Kalau itu sudah cukup membuat Anda ini bangga dengan itu, merasa nyaman, bahkan banyak sekali penginapan dan hotel, kalau dia menghadap ke lautan, atau dia menghadap ke sebuah view atau pemandangan yang indah, harga kamarnya lebih mahal. Hanya menjual alam itu saja. Buat kaca besar, ini pemandangan. Kenapa lebih mahal kamarnya? Karena ini view-nya ke gunung, view-nya ke danau, view-nya ke lautan. Dia hanya menjual apa yang ada sebenarnya. Itu semua teman-teman adalah hiasan dunia. Dan Allah menjanjikan untuk kita, bagi orang-orang beriman, hanya syaratnya 4 huruf. Taat kepada Allah. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Setulus mungkin. Nggak ada urusan sama manusia. Jangan lagi riak. Kalau mau pujian orang ini teman-teman sepanjang lidahnya. Dapat apa kita dipuji sama orang? Apakah Anda bangga semalam suntuk malam sholat tahajud setengah mati luar biasa? Besok pagi hanya cerita sama orang, saya semalam sholat. Lalu hilang semua pahala semalam suntuk. Hanya untuk mengejar pujian lidahnya yang panjangnya hanya berapa senti. Hanya itu yang dibanggakan. Tulus teman-teman sekalian, ikhlas karena Allah. Ada orang, gak ada orang, tapi kita beramal. Karena ada yang menunggu di sana. Semua keindahan dunia itu demi Allah teman-teman dibandingkan akhirat hanya kecil sekali. Kecil sekali. Kita dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan masalah itu dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain tadi ayat saya bacakan ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim bahwasanya beliau mengatakan wallahi, beliau bersumpah atas nama Allah, mad dunya fil akhirah, ketahuilah bahwasanya dunia kalau mau dibandingkan dengan akhirat, illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi, seperti seseorang di antara kalian meletakkan jarinya yang ini. Lalu perawi hadis namanya Yahya menunjuk jari telunjuknya, lalu kemudian mengatakan lanjutan hadisnya falyanzur bima yarja, dia masukkan jarinya ini ke liam, ya yam itu lautan, kemudian dia mengangkat, lihat apa yang tersisa di jarinya itu. Adakah air laut tersisa di situ? Cuma sedikit sekali. Kata Nabi SAW, demi Allah dunia seperti itu dibandingkan akhirat. Enggak ada apa-apanya. Berarti pemandangan yang luar biasa tadi yang luas, makanan yang lezat, pemandangan-pemandangan yang indah, baju yang bagus, itu cuman kecil. Allah berikan kita di sini untuk tahu di sana ada yang bagus loh. Lebih bagus lagi. Resepnya ingat, pulang dari sini bawa 4 huruf itu. Taat kepada Allah. Taat saja. Allah bilang nikmati, halal nikmati. Allah bilang haram jauhi. Udah nggak usah ikut-ikutan yang lainnya. Syubhat pun Anda ragu, ini boleh nggak ya? Kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Kata Nabi SAW, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia nggak mau sentuh karena takut ini boleh nggak ya? Maka dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, haram atau halal ya, tapi dia sudah deh nggak apa-apa, lakukan aja, maka dia terjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti penggembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang rumput yang rumputnya tinggi, lebih tinggi daripada dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Lurus teman-teman sekalian, halal nikmati, haram jauhi. Allah dengan kemahasempurnaannya pada saat melarang kita sesuatu, Allah berikan kita gantinya. Kalau kita diberikan nafsu ingin makan daging, tapi Allah haramkan semua daging dan depan mata kita ada, wajar kita melanggar. Tapi Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Ikan, udang, cumi, banyak. Kenapa haram? Kenapa babi? Allah haramkan khamr, jangan minum minuman keras. Allah ganti susu, madu, sirup, banyak.
Kenapa harus haram? Untuk apa? Ada gantinya. Kalau nggak ada gantinya, mungkin. Kenapa harus zina? Ada nikah. Kenapa harus kepada yang haram? Sementara yang halal enak, nikmat, mudah, ya, dan dapat pahala. Di dunia kita bisa nikmati, di akhirat kita dapat. Untuk apa terjerumus pada yang haram ini? Nggak ada manfaatnya buat kita. Juga pernah Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi ini mulia sekali. Nabi SAW pernah lewat di pasar, kemudian beliau menemukan ada kambing kecil, kambing jantan kecil sudah mati. Kupingnya kambing itu kecil sekali, artinya ada cacatnya. Biasanya kambing normalnya kupingnya besar, ini kupingnya kecil. Maka Nabi SAW karena kecilnya bangkai itu, Nabi SAW angkat kupingnya. Lalu bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau memiliki ini dengan 1 dirham? Mau beli enggak ini 1 dirham? 1 dirham itu murah sekali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Bangkai lalu cacat. Kata Nabi SAW, saya kasih cuma-cuma. Mau enggak? Tidak ya Rasulullah. Jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja. Kalau hidup itu sudah enggak ada yang mau. Kalau ada orang kambing hidup dikasih, kupingnya kecil, juga kambingnya kecil, orang tidak mau ambil. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman manusia, demi Allah, dunia yang kalian tempati lebih hina daripada ini dibandingkan atau di sisi Allah untuk kalian. Enggak ada apa-apanya, kecil. Ada hadis lain di mana Nabi SAW menggambarkan dunia kepada kita, dan gambaran ini cukup unik, di mana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat yang bernama Dahhak ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya kepadanya, ya Dahhak, ma ta'amuk? Wahai Dahhak, apa yang kamu makan? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal-laban. Wahai utusan Allah, aku sering makan daging dan juga minum susu. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, thumma yasiru ila madha? Setelah itu makanan dan minumanmu tadi, daging dan susumu itu akan menjadi apa? Qala, ila ma qad alimta. Tentu akan menjadi seperti yang anda sudah ketahui ya Rasulullah. Tentu ini akan menjadi, susunya akan jadi air kencing, ya, dagingnya akan menjadi tinja. Tapi sahabat ini sopan dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, akan menjadi seperti yang anda sudah ketahui ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa inna Allah Ta'ala daraba ma yakhruju min ibn Adam mathalan lid dunya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perumpamaan dunia seperti tadi itu, kotoran yang keluar dari hasil makanan dan minuman. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Ahmad, inna mat'ama ibn Adam ju'ila mathalan lid dunya. Sesungguhnya makanan dan minumannya anak Adam dijadikan perumpamaan untuk keadaan dunia ini. Wa in kazzahahu wa mallahahu, walaupun dia sudah bumbuhi dan dia berikan garam yang banyak, fanzur ila ma yasir, tapi lihat nanti hasil terakhirnya seperti apa. Artinya, kamu kejar dunia seperti apapun, toh juga nanti akan membusuk, tidak baik. Sebagian ulama salaf teman-teman sekalian, mereka sampai ada yang menggali liang lahat di belakang rumahnya, dan setiap malam sebelum tidur masuk ke liang lahat itu. Berapa menit saja dia masuk, dia biarkan dirinya di situ sambil dia merenungi. Ada di antara mereka sampai berbicara dengan dirinya sendiri, lihatlah dinding-dinding ini rumah kamu sebenarnya. Gara-gara itu tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Juga Nabi SAW mengatakan, mengingatkan kepada kita agar dunia ini tunggangin. Silakan makan yang enak, minum yang enak, tapi yang halal dan juga sebatas yang dibutuhkan. Serta dengan bersyukur kalau itu nikmat, bersabar kalau itu cobaan. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah ditanya, apakah orang yang zuhud itu bisa punya harta, punya jabatan, punya kedudukan? Kata beliau, iya. Kalau dia diberikan harta melimpah dan jabatan, dia mensyukurinya. Dan kalau dia diberikan cobaan, maka dia bersabar.